Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard Part 17. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal dan jangan lupa untuk tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan tahanan dari aliansi kejahatan yang sedang menatap ke arah Chun Ye-won dengan wajah mengerikan. Di sana tahanan itu pun langsung bersiap karena akan diserang dengan teknik Seven Demon Sword oleh kelompok Chun Ye-won. Tahanan itu melirik ke arah mereka lalu bersiap dengan teknik-teknik miliknya. Di sana tahanan itu pun langsung menyerang para bawahan Chun Ye-won dengan sangat cepat dan juga sangat kuat. Para bawahan Chun Ye-won sangat terkejut karena bagaimana bisa lawan yang mereka serang begitu kuat. Terlihat tahanan dari aliansi kejahatan itu mengangkat pedangnya ke atas lalu melapisinya dengan ki berwarna merah mengerikan. Anggota Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung berkata bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyerang dirinya yang sedang bersiap. Tapi tahanan itu malah tersenyum dengan sangat mengerikan. Ia pun langsung mengibaskan pedangnya dengan kuat ke arah grup Chun Ye-won. Terlihat anggota Chun Ye-won terkejut karena pedang yang mereka gunakan hancur sesaat setelah diserang tahanan tersebut. Lee Ha-meng yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan mulai mencoba untuk berdiri dari tempat duduknya. Dengan wajah kesal, ia berpikir bahwa tahanan saat ini telah melampaui tingkatan yang seharusnya dilawan oleh para kadet. Go Hang-chul dan Baek yang melihat hal tersebut langsung berkata bahwa pertarungan kali ini terasa seperti ada yang salah. Lalu dengan kencang, instruktur Ho pun berkata agar tesnya dihentikan. Di sana ia berpikir bahwa akan berbahaya jika grup Chun Ye-won harus melawan ahli bela diri yang hebat. Di sana terlihat ia pun memerintahkan grup Chun Ye-won agar mundur. Tapi tahanan di sana terlihat langsung mencekik salah satu leher kadet yang ada di grup Chun Ye-won. Lalu tahanan itu pun melemparkan anggota Chun Ye-won ke arah instruktur yang sedang bersiap untuk menyerang tahanan tersebut dengan tekniknya. Tapi sayang di hadapannya saat ini terlihat anggota grup Chun Ye-won yang sedang dilemparkan oleh tahanan itu. Kadet tersebut pun terlihat terdorong cukup jauh dan langsung ditangkap oleh instruktur Ho. Tapi di sana instruktur Ho pun ikut terdorong karena hal tersebut. Para kadet yang melihat tahanan tersebut langsung terkejut dan sangat ketakutan karena saat ini tahanan yang ada di depan mereka sedang menggunakan teknik pembalik darah iblis. Terlihat tahanan itu melirik ke arah Chun Ye-won dengan mengerikan. Chun Ye-won yang melihat tahanan itu pun langsung bersiap dengan pedang di lengan kanannya. Tahanan itu terlihat kesal karena di hadapannya saat ini Chun Ye-won yang biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Chun Ye-won dengan serius terus menatap tahanan tersebut dengan sangat baik. Terlihat bahkan Chun Ye-won tidak bergeming sedikit pun di hadapan tahanan itu. Dengan wajah serius, Chun Ye-won tahu bahwa hal ini adalah tujuan dari 6 klan utama. Lalu tahanan yang merasa kesal itu pun langsung menyerang ke arah Chun Ye-won dengan cepat dan berkata bahwa ia akan mencabik-cabik tubuh Chun Ye-won. Hye-bong dan anggota Chun Ye-won yang lain langsung berlari ke arah Chun Ye-won karena mengkhawatirkan dirinya. Di sana pertarungan antara tahanan dan Chun Ye-won pun terjadi. Tahanan itu terlihat sudah bersiap untuk menebas Chun Ye-won dengan kekuatannya. Chun Ye-won yang mendengar tahanan tersebut berteriak ingin menghajarnya. Ia berkata bahwa tahanan itu sangatlah berisik. Lalu tiba-tiba tahanan itu terlihat terkejut dengan apa yang ditunjukkan oleh Chun Ye-won di hadapannya. Terlihat saat ini Chun Ye-won sudah bersiap dengan pedang di lengan kanannya dan bersiap menyerang menggunakan teknik Heavenly Demonic Sword. Chun Ye-won pun langsung menyerang tahanan itu dengan teknik Heavenly Demonic Sword miliknya sehingga tahanan itu terluka. Di sana Chun Ye-won terlihat menggunakan teknik pertamanya untuk menyerang tahanan tersebut. Tahanan itu pun terlihat ambruk dan Chun Ye-won langsung berdiri dengan gagah di hadapannya yang sudah tersungkur di tanah. Para kadet dan anggota Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung terkejut dengan apa yang mereka lihat saat ini. Chun Moo-geum yang melihat hal tersebut langsung berkata bahwa gerakan Chun Ye-won sangatlah mengerikan. Chun Ye-won yang melihat tahanan itu tersungkur di tanah merasa kesal karena di sana ternyata tahanan itu masih belum terluka dengan cukup dalam. Terlihat gerakan pedang Chun Ye-won hanya melukai luarnya saja dan tidak menyebabkan tekanan itu terkena luka dalam. Tahanan dari aliansi kejahatan itu pun bangkit kembali di hadapan Chun Ye-won dengan perasaan yang sangat kesal. Terlihat tahanan itu bangkit dengan mata merah seperti banteng PDI dan berkata bahwa ia akan membunuh Chun Ye-won. Ia pun mengeluarkan tekniknya. Di sana ia berteriak dengan sangat kencang layaknya seekor harimau yang sedang mengaum.
Para kadet yang mendengar hal tersebut langsung merasa bahwa kuping mereka sakit dan mengalami sedikit luka dalam. Sedangkan itu, Chun Ye-won tetap berdiri dengan gagah karena di sana gendang telinga miliknya telah ditutup oleh Nano sehingga ia tidak mendengar apa-apa. Tahanan itu semakin kesal karena di sana Chun Ye-won baik-baik saja saat mendengar kekuatan suara supernya. Chun Ye-won pun lalu bersiap dengan pedang di lengan kanannya dan bersiap untuk menyerang tahanan tersebut. Tahanan yang kesal itu pun langsung bersiap menyerang Chun Ye-won dengan kekuatan penuhnya sambil berteriak. Tapi sesaat sebelum dirinya menyerang Chun Ye-won, tiba-tiba penjaga kiri datang dan langsung menebas tahanan tersebut dengan teknik pedang miliknya. Chun Ye-won yang melihat hal itu pun langsung terkejut karena di sana terlihat gurunya datang membantu dirinya. Sedangkan tahanan itu terlihat kaget karena ia merasa bahwa dirinya telah terluka cukup dalam setelah terkena serangan dari Seo Meng. Seo Meng pun dengan gagah berkata bahwa berani sekali tahanan tersebut mencoba untuk menyerang muridnya yaitu Chun Ye-won. Terlihat tahanan itu pun terluka cukup dalam. Ia terus menatap Seo Meng yang telah melukainya dan berkata bahwa Seo Meng menyebalkan. Di sana ia pun dengan mengerikan langsung mencoba untuk menyerang Seo Meng dengan kekuatan yang masih tersisa. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung memperingatkan gurunya dan berkata bahwa serangan itu akan berbahaya. Seo Meng yang melihat hal tersebut malah tersenyum dan berkata bahwa ia harus membawa tahanan itu dalam kondisi masih hidup. Di sana Seo Meng pun datang mendekatinya lalu menyerang tahanan tersebut dengan teknik yang ia miliki secara beruntun. Terlihat tahanan itu merasa sangat kesakitan karena dirinya telah diserang secara berturut-turut oleh Seo Meng. Tahanan itu menjerit kesakitan karena serangan dari Seo Meng sangat mematikan. Di sana ia pun langsung berlutut lemah setelah terkena serangan dari Seo Meng. Ia pun akhirnya langsung ambruk di hadapan Seo Meng dan Chun Ye-won yang sedang memandangi dirinya. Di sana Chun Ye-won terkejut karena ternyata gurunya dapat melukai tahanan yang menggunakan teknik pembalik darah iblis dengan sangat mudah. Tahanan yang telah terkena serangan dari Seo Meng langsung tersungkur di tanah dan berpikir bahwa sekarang dirinya tidak bisa bergerak lagi. Di sana ia pun langsung mencoba bunuh diri. Lalu Seo Meng dengan cepat memegang kepalanya yang sedang berusaha untuk bunuh diri itu. Seo Meng pun langsung menatap tahanan itu dengan wajah yang sangat mengerikan sehingga menyebabkan tahanan tersebut terkejut. Seo Meng tersenyum sambil berkata, "Beraninya kau mencoba bunuh diri? Apa kau pikir aku akan membiarkan dirimu melakukan hal tersebut?" Lalu Seo Meng pun dengan kekuatannya mengalirkan ki yang cukup kuat dari tangannya ke arah kepala tahanan tersebut. Terlihat bola mata tahanan itu naik ke atas lalu ia pun ambruk dalam sekejap di hadapan Seo Meng yang berdiri di hadapannya. Di sana terlihat Seo Meng berteriak ke arah Li Ha-meng dan berkata bahwa Li Ha-meng lambat dalam menangani musuh. Li Ha-meng yang mendengar hal tersebut langsung kesal pada Seo Meng. Lalu ia pun berkata, "Kau berkata seolah mengalahkan banyak musuh. Padahal kau hanya mengalahkan satu," ucap Li Ha-meng. Terlihat di sana Li Ha-meng berhasil mengalahkan banyak tahanan yang menggunakan teknik pembalik darah iblis dengan sangat cepat. Para kadet yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena Li Ha-meng bisa mengalahkan banyak musuh dalam sekejap mata. Seo Meng yang melihat hal tersebut langsung kesal karena melihat Li Ha-meng yang melakukan hal itu. Lalu tiba-tiba di hadapan mereka muncul banyak orang yang menggunakan penutup wajah. Para kadet yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena bagaimana bisa muncul banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Terlihat orang-orang itu tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua dan mereka semua sangat terkejut karena hal itu. Lalu di sana dijelaskan bahwa mereka yang menggunakan topeng tersebut adalah unit penjaga yang melayani para penjaga. Li Ha-meng pun langsung memerintahkan mereka untuk menyingkirkan dan mengikat para tahanan yang menggunakan teknik pembalik darah iblis. Sedangkan di sisi lain terlihat Chun Ye-won yang memberi hormat pada gurunya yang berada di hadapannya. Di sana Seo Meng bertanya pada Chun Ye-won mengapa dirinya menggunakan teknik sword dan bukan menggunakan teknik butterfly dance yang telah ia ajarkan. Gurunya yang melihat Chun Ye-won itu pun akhirnya hanya bisa tersenyum. Lalu saat Seo Meng akan bertanya tentang teknik pedang Chun Ye-won, tiba-tiba Li Ha-meng menghentikan omongannya itu. Li Ha-meng di sana bertelepati padanya dan berkata agar Seo Meng tidak membicarakan teknik yang digunakan oleh Chun Ye-won. Seo Meng yang mendengar hal tersebut langsung memasang wajah kesal ke arah Li Ha-meng. Lalu di sana Li Ha-meng pun disuruh pergi karena saat ini ia sedang dilihat oleh banyak orang. Seo Meng pun di sana memberitahu Chun Ye-won bahwa dirinya harus pergi sekarang karena di sana banyak pasang mata yang sedang memperhatikan. Chun Ye-won pun mengangguk dan berterima kasih pada gurunya dan gurunya pun akhirnya pergi meninggalkan dirinya. Chun Ye-won di sana berkata dalam hatinya bahwa ia akan bertemu kembali dengan gurunya dalam 4 tahun ke depan dan ia pun berkata bahwa ia akan menjadi seorang Vice Lord saat nanti bertemu lagi dengan gurunya. Li Ha-meng pun terlihat pergi keluar dari akademi tempat Chun Ye-won berada. Terlihat Seo Meng melihat ke belakang dan berpikir tentang niat dari Lord karena ia merasa bahwa Lord telah menjadikan Chun Ye-won sebagai pionnya.
Di sana Seo Meng berpikir tentang gerakan yang dilakukan oleh Chun Ye-won dan gerakan tersebut sangat mirip dengan gerakan sword milik Lord sendiri. Dia pun di sana berpikir bahwa mungkin sebenarnya Lee Ha-meng telah mengetahui hal tersebut. Di sana ia pun akhirnya berjalan ke depan sambil berpikir mungkin revolusi baru di kultus iblis akan terjadi sebentar lagi. Lalu sambil tersenyum, Seo Meng berkata bahwa saat ini ia akan mengurus urusannya terlebih dahulu. Terlihat Seo Meng pun pergi dengan diiringi oleh orang-orang yang menggunakan topeng. Di sana Seo Meng pun memerintahkan mereka untuk pergi ke tempat Clan Sword yang sekarang berada. Scenes pun berganti kembali ke tempat tes ketiga. Di sana terlihat Haebong yang menanyakan tentang keadaan Chun Ye-won. Sedangkan di belakangnya terlihat Chun Ye-won yang sedang merenung dan berpikir bahwa saat ini 6 klan utama berani untuk menyerang dirinya di tempat terbuka. Dan karena itu ia harus makin berhati-hati. Di sana Chun Ye-won pun berpikir apakah dirinya tidak lebih dari sebuah pion bagi ayahnya yaitu Sang Lord. Di sana Chun Ye-won berkata dalam hatinya bahwa ibunya sangat mencintai Lord, tapi Lord sendiri malah tidak pernah datang sekalipun saat ibunya sakit hingga meninggal. Dengan wajah kesal, Chun Ye-won berkata bahwa ia akan membuat Lord menyesal jika yang ia pikirkan adalah benar. Terlihat di sana Lee Ha-meng yang sedang berpikir tentang keadaan kultus iblis saat ini. Ia berpikir bahwa saat ini ketua Clan Son yang sedang dihukum tahanan rumah karena telah menunjukkan emosinya saat tes pertama di Demonic Academy. Dan di sana pun diperlihatkan Baek Oh yang dipenjara karena telah masuk ke akademi dan memberikan Chun Ye-won racun. Sedangkan itu Clan Sword sendiri saat ini ada di posisi yang tidak menguntungkan karena saat ini mereka bertanggung jawab atas para tahanan yang menggunakan teknik pembalik darah iblis. Di sana Lee Ha-meng tersenyum karena saat ini 6 klan utama kekuatannya mulai melemah. Dan di sana Lee Ha-meng memandangi Chun Ye-won dan berpikir bahwa semua ini adalah karena dirinya yang ditakuti oleh 6 klan utama. Di sana pun terlihat Lee Ha-meng berkata bahwa grup Chun Ye-won telah lulus semuanya dan tes ketiga akan diubah, di mana seluruh grup sekarang tidak akan melawan tahanan lagi, melainkan mereka akan melawan instruktur akademi. Haebong dan anggotanya terlihat memasang wajah datar dan berpikir bahwa grup mereka adalah grup yang paling sial karena harus melawan tahanan yang terakhir. Namun pada akhirnya tidak seperti itu. Terlihat di sana banyak grup yang gagal saat melawan instruktur karena instruktur lebih paham tentang gerakan Seven Demon Sword. Dan di sana pun banyak kadet yang gagal, termasuk beberapa kadet yang berada di grup Chun Ye-won. Dan tes ketiga pun akhirnya selesai. Terlihat seseorang mengangkat sebuah medali atas keberhasilannya dalam tes ketiga. Dan orang yang mengangkat medali itu adalah Haebong. Di sana ia sangat senang karena dirinya telah mendapatkan medali tembaga yang menunjukkan dirinya adalah pendekar pedang tingkat tinggi. Sedangkan itu di sisi lain terlihat Ho Sang-hwa yang sedang memeluk senjata yang ia pegang sambil berkata, "Oh, aku sungguh merindukanmu sayangku." Kadet yang melihat Ho Sang-hwa terlihat bingung karena bagaimana bisa Ho Sang-hwa menyayangi senjata yang sangat besar itu. Lalu instruktur pun datang dan berkata agar kadet yang tidak memiliki senjata untuk mengambil senjata yang sudah disediakan. Di sana Chun Ye-won pun berpikir tentang apa yang akan ia pakai dan Chun Ye-won pun berpikir apakah ada senjata khusus untuk teknik miliknya. Di sana Lee Ha-meng mengumpulkan seluruh kadet lalu memberi mereka selamat atas kelulusannya. Ia pun memberitahu seluruh kadet tentang tes keempat yang akan mereka semua lakukan. Di sana Lee Ha-meng menjelaskan bahwa tes keempat adalah tes yang paling mudah di Demonic Academy dan tidak ada tenggat waktu dalam mengerjakan tes keempat ini. Para kadet bingung mengapa tes keempat harus dilaksanakan selama 4 tahun. Mereka bingung akan sesulit apa tes keempat ini. Lalu Lee Ha-meng pun memberitahu bahwa tes keempat adalah tes untuk mengalahkan para instruktur dengan menggunakan teknik atau senjata apapun. Para kadet terlihat ketakutan. Mereka berpikir bahwa ketua grup mereka pun cukup kesulitan untuk mengalahkan instruktur akademi. Chun Ye-won di sana langsung mengerti dengan tes itu karena untuk melawan instruktur setidaknya diperlukan tingkat expert untuk mengalahkannya. Di sana terlihat para kadet yang memandangi instruktur dan percaya diri bahwa mereka bisa menyelesaikan tes keempat. Tapi di sana Lee Ha-meng pun berkata agar para kadet berhati-hati karena saat mereka gagal maka mereka akan langsung dikeluarkan dari akademi. Lalu Lee Ha-meng pun memerintahkan seluruh anggotanya untuk bubar karena apa yang harus ia katakan sudah selesai. Di sana terlihat kelompok Chun Ye-won yang meminta maaf karena mereka telah gagal dalam tes ketiga. Mereka semua pun tidak lupa berterima kasih sambil mengapalkan tangannya dan berkata bahwa berkat Chun Ye-won mereka bisa mengikuti tes ketiga. Chun Ye-won berkata bahwa ia sedih karena mereka baru saja dekat dan sekarang harus berpisah. Tiba-tiba seorang instruktur datang dan memanggil Chun Ye-won dengan sangat keras.
Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung terkejut dan melihat ke arah dirinya. Di sana terlihat instruktur Sang Mun-yeon yang mendatangi Chun Ye-won. Hye-bong yang melihat instruktur langsung berkata, "Bukankah itu instruktur yang dilukai oleh tuan kita?" Go Hwang-chul yang mendengar hal tersebut langsung menyuruh Hye-bong untuk diam. Di sana, tiba-tiba instruktur itu pun berkata agar Chun Ye-won mengikutinya ke gedung utama akademi. Chun Ye-won pun menanyakan ada keperluan apa. Tapi tiba-tiba instruktur itu marah dan berkata agar Chun Ye-won menurut saja. Di sana Chun Ye-won pun pergi dengan instruktur itu dan berkata ke anggotanya agar mereka mulai kembali ke asrama. Chun Ye-won di sana berpikir mungkinkah direktur akademi memanggilnya karena insiden yang terjadi kemarin. Tapi sayang itu bukanlah seperti perkiraan Chun Ye-won. Instruktur itu malah membawa Chun Ye-won ke tempat sepi. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut berpikir bahwa tempat ini bukanlah tempat yang bisa didatangi oleh kadet seperti dirinya. Tiba-tiba instruktur itu diam di hadapan Chun Ye-won dan berkata, "Sepertinya ini tempat yang bagus." Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung bertanya, "Jadi direktur akademi tidak memanggilku ya?" Instruktur yang mendengar hal tersebut pun langsung memasang wajah mengerikan dan berkata bahwa hal itu adalah benar. Di sana tiba-tiba instruktur itu langsung mengeluarkan pedang yang sudah ia bawa dari tadi. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut langsung memasang wajah kesal dan mengerikan. Instruktur itu pun mengacungkan pedangnya ke arah Chun Ye-won dan berkata agar Chun Ye-won tidak sombong lagi. Di sana dengan wajah mengerikan, instruktur itu berkata bahwa saat ini Chun Ye-won akan menantang dirinya untuk tes keempat. Di sana terlihat instruktur itu berkata bahwa dirinya sudah menunggu Chun Ye-won untuk lulus tes ketiga. Di sana ia mengingat kembali pertandingannya dengan Chun Ye-won yang dimana dirinya merasa dipermalukan karena telah kalah dari Chun Ye-won. Di sana dijelaskan bahwa instruktur itu bahkan sampai harus dilawat selama 20 hari di rumah sakit. Ia memandangi Chun Ye-won dan berpikir bahwa Chun Ye-won saat ini masihlah lemah dan bukan tandingan dari dirinya saat ini yang menggunakan teknik miliknya. Dengan wajah mengerikan, ia menyerang ke arah Chun Ye-won sambil berpikir dengan akal bulusnya agar Chun Ye-won kalah dan tidak lulus tes keempat. Tapi tiba-tiba ia sangat terkejut dengan apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Di sana terlihat serangan yang ia berikan pada Chun Ye-won berhasil ditahan dengan mudah. Terlihat instruktur itu sangat terkejut karena hal tersebut. Sedangkan itu Chun Ye-won malah tersenyum mengerikan sambil menahan serangan dari instruktur yang baru saja mencoba menyerang dirinya. Lalu dengan wajah mengerikan Chun Ye-won berkata, "Mudah sekali jika ini dianggap tes keempat." Instruktur itu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia bahkan berkeringat dingin karena serangan yang ia lakukan dapat ditangkis dengan mudah. Terlihat ia mencoba menyerang Chun Ye-won dengan kekuatan penuhnya, tapi pedang yang ia gunakan malah bergetar saat mencoba menyerangnya. Dengan cepat Chun Ye-won pun langsung menyerang instruktur itu dengan kekuatan dan teknik yang ia miliki. Terlihat instruktur itu terpukul mundur cukup jauh ke belakang karena counter dari Chun Ye-won. Instruktur itu terkejut dan bingung karena bagaimana bisa Chun Ye-won sekuat itu. Padahal seharusnya Chun Ye-won belum mencapai tingkat yang lebih tinggi seperti dirinya. Instruktur itu pun berteriak ke arah Chun Ye-won dan berkata bahwa ia tidak akan bersikap mudah lagi pada Chun Ye-won. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung memasang wajah datar dan berkata agar instruktur itu segera menyerang dirinya. Instruktur itu terlihat kesal, lalu ia bersiap dengan kuda-kudanya dan berkata agar Chun Ye-won tidak sombong dengan kekuatannya. Instruktur itu langsung berlari ke arah Chun Ye-won dan bersiap dengan kekuatan dan tekniknya. Ia pun langsung mengeluarkan tekniknya dan mencoba untuk menyerang Chun Ye-won yang sedang berdiri dengan santuy di hadapannya. Chun Ye-won yang melihat instruktur dengan serangannya langsung memandangi dirinya dan berpikir bahwa serangan dari instruktur itu cukup cepat. Tapi ia pun berpikir bahwa hal itu belum cukup. Lalu Chun Ye-won pun mengeluarkan teknik butterfly dance miliknya untuk memblokir serangan dari instruktur. Instruktur itu sangat terkejut karena di sana Chun Ye-won berhasil memblokir serangan dari instruktur dengan mudah. Lalu di hadapannya terlihat Chun Ye-won yang sudah bersiap dengan keyblade yang mengelilingi blade miliknya. Instruktur yang melihat hal tersebut langsung mundur ke belakang dan berpikir bahwa ia tidak bisa menyerang Chun Ye-won secara sembarangan karena saat ini Chun Ye-won sudah setingkat dengan dirinya. Sedangkan itu terlihat Chun Ye-won dengan tatapan mengerikan mulai berusaha untuk menyerang instruktur itu dengan kekuatan miliknya. Chun Ye-won pun langsung menyerang instruktur itu dengan teknik miliknya secara berturut-turut. Instruktur itu terkejut karena terlihat saat ini pedang yang ia pegang langsung terlempar jauh ke atas dan saat ini ia tidak memiliki senjata lagi. Chun Ye-won yang melihat situasi seperti itu langsung bersiap untuk menyerang instruktur itu kembali dengan teknik yang ia miliki. Tapi tiba-tiba instruktur itu berteriak dan berkata bahwa dirinya menyerah dalam pertandingan melawan Chun Ye-won tersebut. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut pun langsung diam dan menghentikan pergerakannya yang akan mengenai orang itu. Instruktur itu terlihat sangat ketakutan karena di hadapannya saat ini terlihat sebilah pedang yang sudah bersiap untuk membelah dirinya.
Chun Ye-won di sana bertanya apakah saat ini ia telah lulus tes keempat karena telah mengalahkan dirinya. Instruktur itu pun mengatakan bahwa saat ini Chun Ye-won sudah lulus tes keempat karena sudah berhasil mengalahkan dirinya. Dengan akal bulusnya, terlihat instruktur itu berpikir untuk pura-pura kalah, lalu ia akan menyerang Chun Ye-won saat sedang lengah. Di sana instruktur itu sudah mengumpulkan ki di lengan kanannya dan berpikir bahwa ia akan langsung menyerang Chun Ye-won saat dirinya sedang lengah. Chun Ye-won pun berbalik ke belakang sambil menyimpan pedang ke dalam sarungnya. Instruktur itu merasa bahwa hal itu adalah kesempatan, lalu dengan mengerikan, ia bersiap untuk menyerang Chun Ye-won dengan sangat cepat. Tapi tiba-tiba Chun Ye-won langsung menghantam ulu hati instruktur itu dengan sangat cepat dan juga kuat. Terlihat instruktur itu langsung terhempas ke udara karena serangan dari Chun Ye-won. Instruktur itu pun akhirnya langsung terhempas ke tanah dan Chun Ye-won memperhatikannya dari jarak yang cukup jauh. Instruktur itu terlihat kesakitan dan bingung karena bagaimana bisa Chun Ye-won mengetahui bahwa dirinya akan menyerang. Di sana pun diketahui bahwa Chun Ye-won dapat mengetahui hal tersebut berkat bantuan dari Nano. Dan ia pun berkata agar instruktur itu menyembunyikan kekuatan ki saat akan menyerang. Chun Ye-won berjalan ke arah instruktur yang sudah ambruk itu dengan pelan. Dan instruktur itu merasa ketakutan karena kehadiran Chun Ye-won. Ia berkata pada Chun Ye-won bahwa dirinya saat ini benar-benar minta maaf dan tidak akan menyerang lagi. Sambil diinjak oleh Chun Ye-won, instruktur itu memohon ampun kepada Chun Ye-won sambil berkata bahwa ia akan menyerah dengan kekalahannya. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung memasang wajah mengerikan lalu menginjak ulu hati instruktur itu dengan cukup kuat. Hingga instruktur itu pun berteriak kesakitan. Dengan wajah mengerikan, Chun Ye-won berkata, "Kau pikir aku akan percaya dengan perkataanmu?" Scene pun berganti 1 jam kemudian setelah kejadian tersebut. Di sana terlihat para instruktur yang sedang berkumpul dan memasang wajah bingung dengan keadaan saat ini. Lee Ha-meng sebagai direktur akademi pun terlihat bingung dengan keadaan yang terjadi. Di sana terlihat instruktur yang mencoba menyerang Chun Ye-won sedang tergeletak di tanah dan sedang diperhatikan oleh instruktur lainnya. Salah satu instruktur di sana menganggap ia bodoh karena ia telah mencoba balas dendam pada Chun Ye-won, tetapi pada akhirnya malah tetap dikalahkan. Direktur akademi yang melihat hal tersebut langsung berkata bahwa ia tidak ingin mendengarkan penjelasan dari instruktur yang sudah kalah itu. Ia pun memandangi Chun Ye-won saat ini karena ia telah melukai instruktur itu dari dalam hingga terlihat seperti tidak terluka. Di sana instruktur akademi berpikir bahwa Chun Ye-won saat ini telah menjadi sangat licik dan pandai dalam menilai situasi. Instruktur Ho yang mendengar penjelasan Chun Ye-won pun berkata bahwa Chun Ye-won sudah lulus karena berhasil mengalahkan instruktur akademi. Lee Ha-meng pun mengambil sesuatu dari laci miliknya dengan perlahan. Di sana Lee Ha-meng pun menyuruh instruktur akademi yang lain untuk membawa instruktur yang sedang terluka ke ruang kesehatan akademi. Sedangkan itu Chun Ye-won terlihat kaget karena ia diberikan sebuah medali dari direktur akademi. Medali itu adalah medali yang menunjukkan bahwa Chun Ye-won sudah menjadi squad leader di kultus iblis saat ini. Chun Ye-won pun menerima medali tersebut dengan wajah yang masih kebingungan. Lalu Lee Ha-meng sebagai direktur akademi pun menjelaskan bahwa Chun Ye-won saat ini telah lulus tes keempat dengan waktu yang sangat cepat. Di sana Chun Ye-won terkejut karena direktur akademi menjelaskan bahwa Chun Ye-won berhasil lulus tes keempat hanya dalam waktu kurang dari 2 jam setelah tes ketiga. Chun Ye-won pun terpaku dan senang karena saat ini ia telah dipanggil sebagai squad leader Chun Ye-won oleh direktur akademi. Instruktur lain pun memberikan Chun Ye-won hadiah atas lulusnya dalam tes keempat. Ia memberikan sebuah kotak yang berisi bola Dragon Ball ke Chun Ye-won. Di sana instruktur itu menjelaskan bahwa Chun Ye-won saat ini mendapatkan 2 keuntungan setelah lulus tes keempat. Yaitu saat ini Chun Ye-won mendapatkan sebuah kamar pribadi. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung senang bukan main karena ia akan mendapatkan kamar pribadi. Lalu instruktur itu menjelaskan tentang satu keuntungan lainnya, yaitu ialah agar Chun Ye-won datang ke Pandai Besi besok di jam 9 pagi. Chun Ye-won di sana bingung mengapa harus ke Pandai Besi. Lalu instruktur Ho pun menjelaskan bahwa squad leader akan mendapatkan senjatanya sendiri. Chun Ye-won yang mendengar hal tersebut langsung senang karena saat ini ia tidak akan sekamar dengan Moon Gyu lagi. Dan saat ini ia juga akan mendapatkan senjata yang sesuai dengan kekuatannya. Lalu tiba-tiba Lee Ha-meng berkata bahwa ia akan menjelaskan tentang tes kelima pada Chun Ye-won saat ini. Di sana Lee Ha-meng pun menjelaskan bahwa tes kelima adalah tes untuk melewati gua iblis tersembunyi. Dan syarat untuk mengikuti tes ini ialah harus mencapai tingkat master tertinggi. Sedangkan itu di sisi lain terlihat dokter baik yang kesal karena instruktur yang baru saja sembuh sekarang harus dilawat lagi. Dan cerita pun bersambung. Nah, itu dia alur Machine Guard part 17. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan hal-hal yang akan diupload oleh channel ini. Jangan lupa juga untuk berikan like dan komennya di bawah. Sampai jumpa di part terakhir dari cerita Machine Guard kali ini.
Saya 100 Alur Cerita, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.